ada rasa tidak nyaman yang akan Bapak rasakan, karena saya akan meminta Bapak menutup mata, merasakan rasa-rasa dari cairan ini. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, saya bekerja sesuai dengan prosedur. Apakah Bapak setuju? Bapak paham? Oke. Selanjutnya kita mulai ya. Pertama yaitu pemeriksaan nafas 7. Nafas apa 7? Spesialis ada padahal. Nah, itu spesialis. Pertama, yang satu ya, ABCDE, memperhatikan kesimetrisan wajah pasien. Jadi kita lihat kiri dan kanan simetris atau tidak. Nah, biasanya rame orang tidak simetris, mungkin karena ada sinus dan sebagainya. Kemudian terkadang asimetris dari wajah itu tidak mengganggu organ yang lain, hanya estetik aja, kurang bagus saja. Ya biasanya dia nggak datang berobat sih karena tidak mengganggu. Ya kecuali dia banyak uang, dia nggak datang juga pun ke Indonesia, pasti ke luar negeri dia beresin itu wajahnya. Nah, ini yang datang di tempat kita kan karena hal tersebut mengganggu aktivitasnya, mungkin dia susah menelan, susah, nah seperti itu. Nah, ya, jadi kita melihat simetris atau tidak wajahnya antara kiri dan kanan. Kemudian memperhatikan kerutan yang ada di nasolabialisnya. Kerutannya harusnya tidak ada. Kalau lihat umur ya. Nah, selanjutnya sudut mulut, lihat sudut mulut pasien apakah tertarik atau tidak. Ada beberapa penyakit seperti Bell palsy, dia mulutnya mereng, tertarik. Nah, tapi sama seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang mulutnya agak mereng, tetapi itu bawaan dari lahir sehingga tidak mengganggu proses menelan dan sebagainya, hanya estetik saja. Itu biasanya ya, dia nggak berobat biasanya. Nah, kita lihat seperti itu sudut mulutnya tertarik atau tidak. Kemudian Bapak boleh bantu saya naikkan alisnya. Nah, oke, sebelah ini sebelah. Ya, jadi kita minta pasien menaikkan alisnya, ataupun kalau dia bisa sebelah kita minta dua-duanya sekalian atau ada yang tertinggal. Nah ya, dia menaikkan alis. Kemudian silakan Bapak mengerutkan dahi. Nih, gerutkan dahi. Biar kamu berpikir seperti apa. Oke. Nah, jadi suruh pasien mengerutkan dahi, bisa atau tidak sebenarnya. Tadi kan model dia ngerutin dahi mungkin ke atas, enggak begini. Jadi yang jelas dia bisa. Dia jadi suruh angkat alis, gerutkan dahi. Kan mau lihat nervus facialis nih yang ada di wajah kan juga nih ini apa nervus facialis. Terus silahkan tutup mata. Nah, oh ya sorry. Jadi seharusnya walaupun di checklist ini tidak ada cuci tangan, kita harus tetap cuci tangan deh. Nah, kemudian lihat lagi habis cuci tangan apakah kita perlu memeriksa suhu pasien. Mungkin kalau perlu memeriksa suhu nggak pakai handscoon, tapi bila kita melakukan tindakan heating misalnya terus membersihkan luka itu kita perlu pakai handscoon. Nah, jadi kita tak mencuci tangan ya. Nah, Bapak silakan tutup mata. Nah, selanjutnya tutup mata, kita balikan kelopak matanya, pakai kedua tangan kita. Makanya tangan kita harus bersih, kalau enggak mata si pasien bisa ada infeksi nih. Nah, kita balikan kelopak matanya, ternyata bisa dan normal. Silakan buka kembali Pak matanya. Oke, selanjutnya silakan tersenyum. Nah, artinya dia bisa. Silakan mencucu. Oke, bersiul. Nah, misalnya kita dia bersiul. Nah, oke, kemudian coba. Ini kamu gemukkan. Nah, oke. Jadi artinya dia bisa melakukan semua itu dan tidak ada kegagalan pada motorik dari nervus 7-nya. Selanjutnya sensori. Bapak, di sini ada 4 larutan yang akan saya ujikan ke lidah Bapak. Nanti keempat larutan ini akan saya letakkan di 2/3 lidah Bapak. Nah, kalau Bapak merasakan larutan yang saya letakkan rasanya manis, Bapak angkat tangan 1. Paham? Kalau saya bilang, Pak rasanya apa? Bapak jangan bilang manis. Tapi Pak rasanya apa? Kalau Bapak rasa itu manis, angkat 1. Kalau Bapak rasa itu gula 22 ya?
Suka. Oke, misalnya 3 atau 4 terserah lah. Kalau Bapak rasa asin, Bapak angkat, buat 2. Kalau Bapak rasa pahit, 3. Misal terserah kita lah mau apa. Bapak paham? Oke, silakan tutup mata dan julurkan lidah. Dah buka aja. Jadi kan misalnya kan tutup mata nih, lidahnya dikeluarkan. Selanjutnya kita pakai aplikator, bukan pakai aplikator yang kapasitasnya. Terus kita ambil nih, kan dia matanya tutup, lidahnya keluar. Ambil, misalnya kita ambil larutan gula. Tadi kita udah buat perjanjian dengan pasien. Kalau Bapak ini merasakan manis, dia akan angkat tangan 1. Kemudian kita letakkan di lidah pasien. Bapak silakan angkat tangan, ini rasanya apa? Nah, lihat sesuai nggak yang dia angkat dengan yang kalian ambil. Perjanjian tadi. Nah, dia nggak boleh ngomong ya, nggak boleh tutup manis, nggak boleh ngomong. Selesai dia angkat untuk 1 ini, misalnya gula, dia 1, langsung kita berikan dia air putih untuk kumur-kumur. Baru kumur-kumur buang, baru tutup mata lagi, ambil lagi larutan yang lain, begitu lagi. Setiap 1 larutan dia harus cuci mulut. Setiap ingin memberikan pengecapan, dia harus tutup mata. Jadi dia nggak boleh tahu kita ambil larutan apa. Paham? Paham. Nah, oke, itu untuk yang sensori. Nervus facialis, motorik dan sensorik udah paham? Oke, selanjutnya ke nervus 8, detik arloji. Harusnya kita menyediakan 2 arloji deh, 2 arloji. Nah, kita dekatkan ke telinga si pasien. Bapak, apabila tidak terdengar lagi, tolong katakan kepada saya. Ini arloji misalnya yang arloji Dan kita pada saat kita memeriksa, dia adalah orang sakit, saya adalah orang sehat. Nah, jadi patokannya saya. Kalau terdengar, otomatis saya mendengar. Nah, pada saat dia bilang nggak mendengar lagi, saya terdengar atau tidak? Apabila saya mendengar, berarti ada kelainan pada pasien. Tapi apabila sama-sama tidak terdengar, maka dia sehat. Paham? Kita adalah orang sehat. Jadi, Bapak masih terdengar, detik arloji sampai ya sejauh ini. Nah, jadi kita acuannya ya, kita orang sehat. Selanjutnya jari. Dengar Pak? Nah, kita juga dengar kan? Oke, nah itu untuk yang A, nervus 8 ya, yang A. Kemudian tes Weber. Tes Weber kita pakai Garputala untuk menilai apakah telinga kanannya dan telinga kirinya fungsinya masih sama. Jadi ya pakai Garputala. Terus kita letakkan di sini. Terdengar Pak? Enggak ya? Saya juga nggak tahu. Sedangkan saya sendiri merasakan. Nanti kamu tes sendiri. Letakkan ujung ini di tulang ini kita. Nah, terus tanyakan ke pasien apakah kedua telinganya mendengar atau tidak. Itu tes Weber. Letakkan di sini setelah kita terasa. Ini karena rambutnya mungkin ya. Untuk rambut. Ini kena rambutnya juga. Udah, itu tes Weber. Untuk jadi tanya telinganya kiri dan kanan terdengar atau tidak. Kemudian apa lagi? Tes Lina ya? Lina. Nah, jadi ini dilakukan pada kedua telinga harusnya. Jadi ini kan tulang mastoidian. Nah, setelah kita getarkan, kita letakkan di mastoidnya. Nah, kita tanya, apabila dia masih terdengar Pak, masih terasa, apabila dia tidak merasakan lagi, kita pindahkan ke sini. Nah, kita tanya, masih terdengar Pak? Nah, apabila dia sudah tidak mendengar, harusnya dari sini ke sini masih terdengar. Di sini dia bilang kan tidak dengar lagi misalnya. Saat kita pindahkan ke sini, harusnya dia terdengar. Karena tulang ini, karena hantaran ini lebih bagus daripada yang belakang. Paham? Nah, kedua-dua telinga ya. Nanti kalian coba sendiri, ada 3 nih.
Gitu saya sakit pendengaran, terlalu kuat. Nah, itu untuk tes Rina. Kemudian untuk tes Kuabah, jadi membandingkan hantaran tulang penderita dengan kita pemeriksa. Nah, caranya sama seperti tadi, kita letakkan di mastoid pasien. Nah, kita tanya, terdengar Pak? Apabila dia bilang saya nggak mendengar lagi, langsung kita pindahkan ke mastoid kita. Nah, kita masih terdengar atau tidak? Apabila kita terdengar, berarti pasiennya ada kelainannya. Tapi apabila dia saya nggak dengar lagi, pindahkan ke sini, saya juga nggak dengar, berarti kita sama-sama sehat. Paham? Jadi kalau Skuabah itu membandingkan antara si pasien dengan kita. Kalau Rina melihat hantaran, mendengar hantaran ini, apabila dimasuk tidak terdengar, harusnya pada saat ke telinga terdengar. Apabila di sini nggak dengar, kemudian di sini juga udah nggak dengar, ada kelainan. Dah. Selanjutnya nervus 9 dan 10 melakukan pemeriksaan gerakan palatum. Nah, pasien bisa kita kan mau lihat gerakan palatum nih, langit-langitnya. Nah, sama ufulannya. Jadi kita terserah kalian mau suruh pasien bilang A, mau suruh pasien teriak, coba teriak yang kuat Pak A. Yang jelas kita ingin melihat palatumnya dan ufulannya normal atau tidak. Harusnya ya lidahnya kok bilang A kayak itu, lidahnya kan nggak keluar. Harusnya dan ufula ke depan, harusnya seperti itu. Jadi mau bilang A panjang silakan ya Pak, sebut, coba bilang A. Nah, lihat palatumnya. Ya. Selanjutnya refleks muntah. Nah, untuk refleks muntah, misalnya aplikator yang tadi yang untuk kita ngoles-ngoles ini, aplikator yang bersih atau aplikator yang lain, ya kita coke palatumnya. Harusnya ada refleks muntah dari pasien. Kayak orang nyikat gigi pagi-pagi kok udah kadang-kadang pingin muntah kan. Nah, itu normal. Nah, itu normal. Tapi dari kita kalau dia nggak muntah itu ada hemiparese, ada paresenya tuh di nervus yang ada nervus 9-nya atau nervus 10. Paham? Nah, selanjutnya yang untuk 11-12. Nah, ini kan musculus gastrocnemius nih. Sternocleidomastoideus, sorry ya, gastrocnemius di bawah. Ini sternocleidomastoideus, ini musculus trapezius. Sekarang kita ingin melihat daya tahan ini. Nah, kita tahan aja nih. Coba lihat ke sana Pak. Dia bisa melawan tahanan kita atau tidak? Ini juga suruh lihat pasiennya ke sana, dia bisa melawan tahanan kita atau tidak. Untuk musculus trapezius, langsung letakkan tangan, silakan angkat bahunya. Dia bisa angkat atau tidak. Tapi kita nggak melawan sekeras-kerasnya ya. Itu untuk yang 11-12. Kemudian untuk 12, nah untuk 12 yang A menyuruh pasien membuka mulut dan memperhatikan keadaan lidah saat istirahat. Jadi kita suruh dia buka mulut, lihat aja lidahnya ada deviasi atau tidak. Apa itu deviasi? Ya, lidahnya ada di tengah, maksudnya apakah ke kiri atau ke kanan gitu. Itu kita suruh aja dia buka mulutnya, tapi nggak suruh menjulurkan lidahnya. Kemudian apakah tremor atau tidak, atrofi atau tidak, baru kita suruh menjulurkan lidahnya. Setelah kita lihat dalam keadaan istirahat, lihat lagi dalam keadaan waktu dia julurkan. Bapak silahkan julurkan lidahnya, lihat tremor atau tidak, ada deviasi, apakah waktu dia julurkan lidahnya mereng ke kiri atau kanan. Kemudian yang di pipi ya lidahnya, kemudian kita dorong pakai jari, dia bisa tahan atau tidak. Untuk melihat ketahanan pipi dan lidahnya yang seharusnya. Oke, seperti itu pemeriksaannya. Bapak, terima kasih, pemeriksaan kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke.